وبركاته إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Meneruskan pembahasan kitab Sittud Durar min Usuli Ahli Al-Athar. Pokok bahasan di malam ini adalah tahdidu mukhalifi ar-rasul, ancaman mukhalifi ar-rasul bagi orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bizzaigh, diancam bakal menyimpang, atau yang lebih parah lagi al-kufr, diancam mereka akan terjerumus ke dalam petaka musibah yang lebih besar lagi, yaitu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di sini sebagai bukti dan dalil tentang apa yang dinyatakan oleh Syekh dalam poin atau pokok bahasan tersebut, madama qad kataballahu li adba'i nabiyhi as-sabat, selagi Allah Ta'ala telah menuliskan, telah menetapkan, telah menjanjikan li'adba'i nabiyyihi, bagi para pengikut nabinya, ya, bagi mereka yang setia kepada sunnah nabinya, bagi mereka yang mengikuti sunnah nabinya, as-sabat, keteguhan, ala din, di atas agama Allah, ya. Faqad ja'ala, sungguh Allah Ta'ala telah menjadikan mukhalifihi, bagi mereka yang menyelisihi Rasul, ala khatarin, dalam bahaya. Dalam apa bahayanya? Min dinihim, dalam agama mereka. Demi Allah, tidak ada bahaya yang lebih bahaya melebihi apabila bahaya tersebut mengancam keagamaan seorang hamba. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-61 sampai 62, mengkisahkan tentang orang-orang munafik. Wa idza qila lahum, wa idza, dan apabila, qila, dikatakan, lahum, kepada mereka. Mudah-mudahan bukan kita yang dimaksud di dalam ayat ini. Wa idza, dan apabila, qila, dikatakan, lahum, kepada mereka orang-orang munafik itu, apa yang dikatakan? Ta'alau, kemarilah, ila ma anzalallah, kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan, wa ila rasul, wa ila rasul, dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah artinya adalah kepada Al-Qur'annya.
kepada Rasul artinya adalah kepada sunnahnya, hadis-hadis yang sahih. Ra'aita, engkau akan mendapati siapa al-munafiqin, orang-orang munafik itu. Yasudduna, mereka menghalang-halangi ya manusia angka darimu, dari untuk mengikuti ajakanmu, dari untuk menghadiri majlis ilmumu, nah, dari untuk membaca WA-mu, ya, dari untuk menerima nasihatmu. Sududa, dengan benar-benar mereka usahakan menghalangi agar mereka tidak mendengar ajakanmu, agar mereka tidak mengikuti seruanmu, agar mereka tidak menghadiri majlis ta'limmu. Ya, demikian. Inilah tipe-tipe manusia-manusia munafik, menghalangi manusia dari jalan Allah, menghalangi manusia dari untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Saya ingin bertanya, ketika mereka menghalangi manusia dari untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, apa dibalik usaha mereka itu? Tendensi apa? Tentunya tidak ada tendensi lain kecuali mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, fakaifa, lalu Allah Ta'ala bertanya, fakaifa idza asabathum musibah, maka bagaimana apabila telah menimpa kepada mereka musibah, petaka, bima qaddamat aydihim, disebabkan apa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Artinya cukuplah apa yang mereka lakukan sebagai sebab halalnya azab Allah atas mereka, sebagai sebab halalnya musibah Allah Ta'ala timpakan atas mereka. Karena Allah Ta'ala tidak akan membiarkan ya para penyerunya dihalangi, ya, dihinakan. Siapa saja yang menghinakan dan menghalangi para utusannya dan para penyeru kepadanya adalah berhadapan langsung kepada Allah Ta'ala. Sehingga ayat ini adalah ancaman bagi mereka. Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim, disebabkan apa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Summa ja'uka, kemudian mereka datang kepada kalian, yahlifuna billah, bersumpah. Dan kala mereka bersumpah dengan nama Allah, in aradna, tidaklah kami menghendaki illa kecuali ihsana, kecuali ingin berbuat baik, wa taufiqa, dan kecuali ingin memadukan di antara dua pendapat yang bisa disinkronkan, memadukan antara agama dan budaya, begitu dan seterusnya. Ini kenyataan. Ya, demikian. Sampai di situ beliau membawakan ayat. Namun perhatikan ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-63, Allah firmankan, ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim, mereka-mereka itu adalah tipe orang yang Allah Ta'ala sudah mengetahui tentang apa yang di hati mereka. Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Artinya tidak usahlah engkau pedulikan kepada mereka. Kenapa? Karena memang Allah Ta'ala sendiri yang sudah sedia untuk mengazab mereka. Demi Allah, tidak ada para penghalang dakwah sunnah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan menghinakan mereka dan mengurusi urusan mereka dan menghadapi semua makar mereka. Sehingga dakwah ini akan senantiasa berjalan dengan dinamisnya dan tidak akan terhalangi oleh apapun yang berusaha untuk menghalanginya. Ya, demikian. Fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Artinya tidak usah kau gagas, nggak usah kau pedulikan, karena itu udah urusan Allah Ta'ala. Wajibmu hanya sekedar menyampaikan. Akan tetapi ingat, wa'idhum, beri mau'idhah kepada mereka. Ya,
wa'idhum, dan beri mau'idhah kepada mereka. Namanya mau'idhah itu biasanya adalah nasihat yang diiringi dengan janji-janji dan ancaman. Walaupun kau berpaling, tapi jangan lupa untuk memberikan nasihat. Wa qul lahum, dan ucapkanlah untuk mereka, fi anfusihim, pada diri mereka. Artinya nasihati dengan cara sir, dengan cara rahasia. Qaulan bagligha, dengan ucapan yang mengena. Artinya termasuk diantaranya adalah kau ancam mereka dengan adanya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau bacakan atas mereka para pendusta Nabi dan utusan Allah Ta'ala, dan bagaimana akibat buruk mereka. Wallahu ta'ala alam. Artinya mereka walaupun kita diperintahkan untuk berpaling, tidak usah kita gubris, akan tetapi merekanya juga tetap dinasihati secara pribadi dan diancam secara pribadi dan disampaikan hujah secara pribadi. Mungkin ketika di forum mereka bisa berada di atas angin karena semua yang mereka ada di sampingnya adalah pendukung-pendukungnya. Namun seorang itu beda ketika didatangi di rumahnya, kemudian dinasehati, kemudian diancam. Demi Allah, siapapun pasti akan takut dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya adalah bacakan ayat-ayat yang semacam ini, bahwa siapa saja yang menghalangi manusia dari ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah mereka langsung berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, sebagaimana dikatakan di sini, ketika membacakan ayat tersebut, beliau jelaskan, qala Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, tawa'adahum, di ayat ini Allah mengancam mereka, bi annahum, sesungguhnya mereka, idza asabathum musibatun, apabila menimpa mereka musibah. Dalam apa musibah tersebut? Fi uqulihim, di dalam akal mereka, sehingga akal mereka tidak berfungsi lagi. Dalil yang jelas mereka tidak bisa pahami. Ayat yang wadih mereka tidak bisa memahaminya. Ya, tauhid dan betapa kesempurnaan akal dalam seorang mentauhidkan Allah, justru mereka terjerumus ke dalam syirik yang menunjukkan kedangkalan akal dan kedunguan fikir mereka dengan serendah-rendahnya. Ya, wa adyanihim, atau bahkan musibah tersebut bisa mengenai agama mereka, bukan hanya sekedar pada akal, tapi yang lebih parah lagi apabila agama mereka sudah yaitu rusak, gegara mereka menolak sebagian dari apa yang Allah Ta'ala turunkan dan apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam putuskan. Wa basairihim, dan musibah tersebut juga kadang akan menimpa basairihim, penglihatan mereka. Wa abdanihim, juga akan menimpa badan mereka. Wa amwalihim, juga mungkin akan menimpa harta mereka. Bisababi i'radihim, disebabkan mereka berpaling, amma ja'a bihi ar-rasul, dari apa yang dibawa oleh Rasul. Diajak untuk berhakim kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, malah ia berhakim kepada budaya setempat, kearifan setempat, begitu dan seterusnya. Dan mereka anggap kearifan setempat adalah lebih bijak daripada syariat yang Allah Ta'ala turunkan. Waliyadzubillah. Seakan ayat-ayat ini adalah berbicara tentang mereka. Nah, ya, demikian. Bisababi iradihim, disebabkan mereka berpaling, amma ja'a bihi ar-rasul, dari apa yang dibawa oleh Rasul. Wa tahkimi ghairihi, dan disebabkan karena mereka berhakim kepada selain Allah, selain Rasulnya. Ketika diajak kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, ketika dibacakan dalil-dalil dari sunnah, mereka katakan itulah dawe njing Nabi. Lah terus sampean, kula wis kadung manut karo Romo Yai. Ya, begitu dan seterusnya. Ya. Nah, dan ini kenyataan.
Kama qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-49. Fa in tawallau, apabila mereka berpaling, fa'lam, ketahuilah. Perhatikan. Fa in, maka apabila tawallau, mereka berpaling, tidak mau berhukum kepada Allah, tidak mau berhukum kepada Rasul, tapi justru berhukum kepada selain keduanya. Fa in tawallau, apabila mereka berpaling, fa'lam, maka ketahuilah, kata Imam Ibnu Qayyim membawakan ayat ini, fa'lam, maka ketahuilah, annama yuridullah, Allah bakal atau Allah menginginkan, an yusibahum, untuk menimpakan musibah kepada mereka, bi ba'dhi dzunubihim, disebabkan sebagian dari dosa mereka. Artinya jangan merasa heran terhadap orang-orang yang sudah jelas Quran dan Sunnah di hadapannya, namun dengan serta mereka menolaknya. Kenapa? Allah Ta'ala memang menginginkan agar Allah Ta'ala memiliki alasan untuk mengazab orang tersebut, menimpakan musibah pada orang tersebut karena ia menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, demikian. Ya. I'tadharu, mereka beruzur, bi annahum innama qasadu al-ihsana wat taufiq. Orang-orang munafik itu beruzur, mencari pembelaan terhadap penolakan mereka terhadap dalil-dalil yang sudah datang, penolakan mereka terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, penolakan mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Kata mereka, kami hanya ingin menyingkronkan. Kata mereka, kami hanya ingin memadukan. Begitu dan seterusnya. Wal iyadu billah. Menjadi pertanyaan, mana yang lebih memadukan? Mana yang lebih bijak? Hukum Allah Ta'ala kah? Atau apa yang menjadi asumsi mereka dan pikiran mereka? Nah, bagus apabila kita baca apa yang dituliskan oleh Al-Imam Sa'di dalam kitabnya Tafsir As-Sa'di. Ya, di dalam Tafsir As-Sa'di, Al-Imam As-Sa'di, Syekh Abdullah bin Abdurrahman As-Sa'di beliau mengatakan, fa kaifa yakunu halu haula'i ad-dhalin, bagaimana kondisi orang-orang yang tersesat itu, idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim minal ma'asi, dari maksiat, wa minha, di antara maksiat tersebut adalah tahkimut taghut, berhakim kepada taghut. Summa ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu, mu'tadzirin, beruzur, lima sadara minhum, terhadap apa yang muncul dari mereka, menolak kebenaran, menolak dalil. Ya, wa yaqulun, dan mereka mengatakan, in aradna illa ihsana wa taufiqa, maksudnya adalah ma qasadna, kami tidaklah menghendaki fi dzalika, dalam sikap kami itu, illa, kecuali al-ihsan, berbuat baik, ilal mutakhasimain, kepada dua orang yang berseteru, wa taufiq, dan memadukan bainahum, di antara mereka, wahum, dan mereka adalah kadzabah, dusta. Kenapa demikian? Fa innal ihsana, kullal ihsan, yang dikatakan kebaikan adalah tahkimullahi wa rasulih, berhakim kepada Allah, ya, berhakim kepada Rasulnya. Bukan kebaikan itu adalah pada angan-angan mereka, pada kompromi yang jelas-jelas menyelisihi dalil, pada kesepakatan yang jelas-jelas jauh daripada kebenaran. Tidak. Ya. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapakah ahsanu, yang lebih baik, minallahi, dibandingkan Allah, hukman, hukumnya, liqaumin yuqinun, bagi kaum yang yakin. Tentunya tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah. Sehingga semua solusi yang digunakan untuk mendamaikan dan untuk menyingkronkan di antara pihak-pihak yang berseteru dengan selain apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya terangkan, maka ketahuilah itu semua adalah merupakan bencana, nah, bagi pelakunya.
di dunia sebelum nanti di akhirat, sebagaimana diancamkan di dalam ayat yang mulia ini. Kita teruskan. Lalu Syekh mengatakan wasalisu al-asafi, dan musibah yang selanjutnya, anna hadhihi al-musibah, sesungguhnya musibah ini ya qad tusibu min dinil mar'i. Musibah pertama apa? Mereka menolak agama Allah, mereka menolak dalil, mereka menolak Quran, mereka menolak sunnah, mereka menolak hukum Allah, mereka menolak hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan dalih lebih berpegang kepada mungkin kearifan setempat, berdalih kepada mungkin si fulan atau si alan atau si suto atau si noya dan seterusnya, yang mereka anggap mereka adalah lebih bijak dalam menentukan masalah. An hadhihi al musibah, musibah ini qad tusibu min dinil mar'i, bisa menggerus, bisa melibas, bisa menimpa dinil mar'i, keagamaan seorang, maktalan ya, kematian, hatta yakfur, matinya agama seorang maknanya adalah kufurnya ia, keluarnya ia dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya penyimpangan saja bagi mereka yang menolak apa yang Allah ta'ala dan Rasulnya tetapkan, kecuali bahkan bisa mencapai kepada kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar menyimpang, tapi bisa orang itu terjerumus ke dalam kekufuran. Ya. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ahmad ibnu Abdul Halim Al-Kharrani An-Numairi Ibnu Taimiyah rahimahullah, di dalam surat An-Nur Allah Ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ya, falyahdhar, hendaklah khawatir, hendaklah takut, hendaklah berhati-hati. Siapa? Alladzina yukhalifuna an amrih, siapa-siapa saja yang menyelisihi an amrih, dari perintahnya, dari perkaranya, dari agamanya, dari syariatnya, dari sunnahnya. Antusibahum, apa yang harus dikhawatirkan? Antusibahum fitnah, akan menimpa kepada mereka fitnah. Ya, atau yusibahum, akan menimpa kepada mereka azabun alim, azab yang pedih. Berarti kan ayat yang mulia ini lafadznya jelas, termasuk ayat-ayat muhkamat, ancaman bagi siapa saja yang menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa satu, mereka ada kalanya terjerumus ke dalam fitnah, atau dua, mereka diancam oleh Allah Ta'ala dengan azab yang pedih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah belum mengatakan, setelah membawakan ayat ini, amara, Allah memerintahkan, man khalafa amrahu, siapa saja yang menyelisih perintahnya, perkaranya, agamanya, syariatnya, sunnahnya. Apa yang diperintahkan? Ya, an yahdharal fitnah, hendaklah mereka berhati-hati dari fitnah. Kemudian dikatakan di sini wal fitnatu, dan yang dimaksudkan dengan fitnah ar-riddatu wal kufru, adalah orang itu bisa murtad, wal kufru, orang itu akhirnya bisa kufur kepada Allah. Kita ulang lagi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan ketika membawakan firman Allah Ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Beliau katakan Allah Ta'ala di ayat yang mulia ini memerintahkan kepada siapa saja yang menyelisih Allah, menyelisih Rasulnya, menyelisih Qur'annya, menyelisih sunnahnya, menyelisih agamanya, menyelisih syariatnya, apa yang diperintahkan? Agar mereka berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Sebentar lagi fitnah akan menimpa mereka, menderu mereka, bahkan azab pedih pun juga iya. Lalu Syekhul Islam mengatakan, tahukah kalian apa yang dimaksudkan fitnah? Yang dimaksudkan fitnah di
sini adalah kemurtadan. Orang kadang dengan ia menolak sunnah, dengan menolak syariat, dengan menolak hadis, dengan menolak Al-Quran, ia bisa terjerumus ke dalam kemurtadan. Bukan hanya sekedar itu, terjerembab ia, terperangkap ia, terperosok ia ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita katakan fitnah yang dimaksudkan dalam ayat ini maknanya adalah kemurtadan dan kekufuran? Qala ta'ala, Syekhul Islam berdalil. Kenapa dikatakan fitnah yang dimaksudkan adalah kekufuran atau kemurtadan? Berdasarkan firman Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-193, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka hatta sehingga la takuna fitnah, tidak ada lagi fitnah. Apa yang dimaksudkan fitnah? Apa yang dimaksudkan fitnah? Kemelaratan, ketertinggalan dalam ekonomi. Apa yang dimaksudkan fitnah? Yang dimaksudkan fitnah adalah kekufuran. Yang dimaksudkan fitnah adalah kesyirikan. Itulah yang dimaksudkan fitnah. Ya, bukan diperangi supaya ekonomi maju, tidak. Bukannya diperangi supaya tidak terjadi banjir lagi. Apa itu? Nah, tapi diperangi agar tidak lagi tersisa kekufuran, tidak lagi tersisa kesyirikan, begitu dan seterusnya. Ya, demikian. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan fi riwayatil Fadl bin Ziyad, dalam riwayat Fadl bin Ziyad rahimahullahu ta'ala, kata Imam Ahmad, perhatikan, nazartu fi al-mushaf, saya lihat dalam mushaf Al-Quran, fawajadtu, kata Imam Ahmad, aku dapati ta'atar rasuli fi 33 mawdi'an. Fawajadtu, maka aku mendapati ta'atar rasul, perintah agar kita taat kepada Rasulullah, fi 33 mawdi'an, di 33 tempat di dalam Al-Quran. Silahkan dicek apa yang dikatakan Imam Ahmad, insya Allah benar. Perintah Allah Ta'ala agar kita taat kepada Rasulullah di berapa tempat dalam Al-Quran? 33 tempat, kata Imam Ahmad. Summa, kemudian setelah mengatakan itu, summa kemudian yatlu, Imam Ahmad membacakan firman Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Allah memerintahkan kita agar taat kepada Rasulullah di 33 tempat dalam Al-Quran. Lalu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, falyahzar, hendaklah khawatir, hendaklah takut, alladzina yukhalifuna an amrih, orang-orang yang menyelisih Rasul, yang mana Allah Ta'ala telah memerintahkan agar kita taat kepada Rasul, bukan menyelisih perintahnya, bukan menentang perintahnya, tapi taat kepadanya. Di berapa tempat? 33 tempat. Di mana seandainya Allah Ta'ala memerintahkan sekali saja, sudahkah itu cukup sebagai sebuah perintah yang kita kerjakan? Jawabannya tentu. Seorang mukmin, ya, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau sekali saja perintah dalam Al-Qur'an, tentunya ia akan melaksanakannya. Lalu bagaimana apabila perintah untuk taat kepada Rasul itu diulang oleh Allah sampai 33 kali? Sehingga pantas bagi mereka yang setelah datangnya 33 kali perintah dalam Al-Quran tersebut diancam dengan ancaman yang sangat berat ini. Saya ulang lagi, sehingga pantas mereka yang diperintahkan untuk taat kepada Rasul di 33 tempat di dalam Al-Quran, lalu mereka tidak mau taat, justru malah menyelisihinya, diancam dengan ancaman yang ada di dalam ayat ini.
falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah khawatir orang-orang yang menyelisihinya. Yukhalifuna an amri, ya, an tusibahum fitnah, akan menimpa kepada mereka fitnah. Yang fitnah tadi apa? Kekufuran, kesyirikan. Au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa mereka azab yang pedih. Wa ja'ala yukarriruha, dan kemudian Imam Ahmad mengulang-ulang ayat ini. Beliau katakan Allah memerintahkan agar kita taat kepada Rasulullah di 33 tempat dalam Al-Quran. Lalu Allah berfirman, falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Beliau mengulang-ulang ayat ini membacanya. Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Beliau mengulang-ulang ayat ini dalam pembacaannya. Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Sebagaimana Imam Ahmad mengulang, saya juga mengulang. Ya. Wa yaqul, setelah beliau mengulang-ulang firman Allah, falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Yaqul, Imam Ahmad bertanya, wa mal fitnah, tahukah kalian apa itu fitnah? Asyirku. Ingat, ketahuilah yang dimaksudkan fitnah, yang kita suruh berhati-hati ketika kita berani menyelisih Rasulullah, adalah kesyirikan. Lah, kenapa kok kesyirikan yang terjadi di hati ketika orang menyelisih Nabi? La'allahu, mungkin saja, idza, apabila radda, ia menolak ba'da qawlihi, sebagian dari sabda Rasulullah, sebagian dari sunnah Rasulullah, sebagian dari hadis Rasulullah SAW, ayyaqa'a fi qalbihi, jatuh di hatinya, dan mudah-mudahan tidak ada di hati kita, syai'un minaz-zaigh, penyimpangan, keinginan untuk menyimpang, keinginan untuk menyelisihi dengan penuh kesadaran. Demi Allah, ini adalah fitnah. Sadarnya seorang, fahamnya seorang terhadap sunnah, lalu ia menyelisihinya dengan kesadaran, menyelisihinya dengan kerelaan, menyelisihinya dengan pilihan dia sendiri. Ya. Nah, ketika ia demikian, fayazigu qalbuhu, maka akan menyimpanglah hatinya. Fayuhlikuhu, penyimpangan itu menghancurkan dia. Demi Allah, seandainya tidak ada hukuman bagi mereka yang menyelisih Rasulullah kecuali hatinya bakal menyimpang, ya, cukuplah ini sebagai hukuman. Dan adalah hukuman Allah Ta'ala, adalah semisal dengan apa yang mereka lakukan. Ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan sekalian. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kalau mereka menyimpang setelah sadarnya, setelah fahamnya, lain orang dengan orang yang tidak paham, lain dengan orang yang tidak tahu. Azaghallahu qulubahum, Allah simpangkan hati mereka. Wal iyadu billah. Ya. Waja'ala, dan Imam Ahmad yatlu hadhil ayah, membaca firman Allah, fala wa rabbika, fala, maka tidak, wa rabbika, demi Allah, la yu'minun, tidaklah mereka bakal divonis iman, hatta yuhakimuka, sehingga mereka menjadikanmu wahai Muhammad sebagai hakim. Dalam apa sebagai hakim? Dalam berkeluarga. Dalam apa sebagai hakim? Dalam masalah ibadah. Dalam apa dalam sebagai hakim? Dalam masalah akidah. Begitu dan seterusnya. Dalam apa menjadi hakim? Dalam masalah muamalah. Karena sempurna keberadaan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai suri tauladan,
dalam kehidupan. Dalam apa kalian menghakimi? Dalam masalah akhlak. Begitu dan seterusnya. Iki diarani sopan pora, baliknya kemana? Kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Bab nyun sewu, ndek enek gunane sopan karo menungso, lek bebetan nawapis, lek topinan melipis, ning lama dateng Allah Ta'ala. Enek gunane? Renek gunane Kang. Akhlak yang paling pertama kau depankan adalah bagaimana engkau berakhlak kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian. Artinya tidak asing, tidak aneh, tidak salah apabila hukuman bagi mereka yang menolak sunnah Rasulullah adalah penyimpangan di hatinya, murtad dari agama Allah, bisa terjerembab ke dalam kekufuran. Kenapa? Karena Allah Ta'ala di surat An-Nisa meniadakan keimanan bagi mereka yang tidak menjadikan Rasul sebagai hakim. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbik, tidak, demi Allah, la yu'minun, tidaklah mereka dinyatakan beriman hatta yuhakimuka, sehingga mereka menjadikanmu hai Rasulullah sebagai hakim, sebagai penengah, fima syajara bainahum, dalam apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, lalu mereka tak dapati di hati mereka harajan, perasaan ampek, perasaan mendongkol, perasaan abot, perasaan gerondel. Wa yusallimu taslima, tapi mereka menerima, tunduk dengan sepenuh tunduk dan ketaatannya. Wallahu ta'ala alam. Wa qala Abu Talib Al-Mishkani, dan berkata Abu Talib Al-Mishkani, wa qila lahu, dan dikatakan kepada beliau, qila lahu, dikatakan kepada beliau, inna qauman, wahai imam, inna qauman, ada beberapa komunitas manusia, yada'una al-haditha, mereka meninggalkan hadis, mereka membuang hadis, mereka menolak hadis, mereka tidak mau mengamalkan hadis setelah sampainya hadis itu kepada mereka. Inna qauman yada'una al-haditha, ya, wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan, wa yadhhabun, tapi mereka berpendapat ila ra'yi Sufyan, kepada pendapatnya Sufyan bin Uyainah al-Makki atau Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri. Faqala, maka al-Imam Abu Talib Al-Mishkani beliau mengatakan, a'jabu, aku akan bisa merasa aneh, a'jabu, aku merasa aneh, merasa heran, liqaumin, kepada kaum, sami'ul haditha, mereka ini mendengarkan hadis, wa araful isnada, dan mereka tahu sanadnya, bahwa rentetan rawi hadis yang ini disebut sanad adalah manusia-manusia thiqah yang tidak ada celah dan tidak ada cacat dan tidak ada keterpotongan, sehingga mengakibatkan tertolaknya hadis tersebut atau tidak ada penyelisihan. Karena termasuk di antara hal yang mengakibatkan sebuah hadis itu lemah adalah al-mula mukhalafah, menyelisih hadis yang lain. Ya, nah, la syudzud wa la illah. Nah, ya, demikian. Wasihatah, dan mereka tahu akan kesahihannya. Yada'unahu, tapi mereka meninggalkan hadis itu. Wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan, tapi berpendapat kepada pendapatnya Sufyan. Padahal Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, pendekar dari ulama hadis. Sufyan bin Uyainah al-Makki, pendekar dari kalangan, ya, ulama-ulama penduduk Makkah.
termasuk tabi'ut tabi'in. Nah, ya. Kata Abu Talib Al-Miskani, aneh wong ki. Wong hadis jelas sahih kena. Lah kok malah ora dinyangi ning nyanyi nasihate Sufyan. Saniki hadis ditolak malah nampa nasihate Kiai Katijo, Kiai Katemo, Kiai Sudrun. Muga-muga renek sing jenenge Sudrun nggih. Iki mek gur gawe contoh. Nek seandainya ada ya nyuwun sewu. Nek kurang 1000 ya 2000 lah. Nah. Jadi artinya siapapun tidak berhak ucapannya disandingkan. Ya, apalagi dibandingkan. Ya, enggak boleh dibandingkan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ghairihi atau yang lain. Jadi orang-orang tersebut cukup mengherankan. Hadis jelas, riwayatnya jelas, sahihnya jelas, tapi kenapanya mereka malah menolaknya? Justru mencari pendapat orang-orang yang jelas-jelas tidak maksum. Karena maksum itu hanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, kullun yu'khad wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua orang itu berhak ditolak sebagaimana berhak didengar dan diterima ucapannya serta pendapatnya atau juga arahannya, illa sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kubur ini. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Qala Allah Ta'ala, sementara Allah Ta'ala mengatakan, kata Abu Talib Al-Mishkani, falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah khawatir orang-orang yukhalifuna an amri, yang menyelisih perkaranya Rasul, an tusibahum fitnah, akan menimpa kepada mereka fitnah, aw yusibahum, atau menimpa kepada mereka adzabun alim, azab yang pedih. Padahal ditinggalkannya sabda Rasulullah dalam rangka untuk mengikuti pendapatnya Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq Az-Zawri, atau dalam rangka untuk mengikuti pendapatnya Sufyan bin Uyainah Al-Makri. Lalu bagaimana apabila bukan untuk mengikuti pendapat mereka, tapi untuk mengikuti Kiai Katemo, Kiai Katijan, Kiai Sudrun dan seterusnya? Maka tentunya lebih membahayakan lagi posisinya. Wallahu ta'ala alam. Tadri mal fitnah? Lalu beliau mengatakan, tahukah kalian apa itu fitnah? Yang Allah Ta'ala ancam al-kufru. Yang dimaksudkan fitnah adalah kekufuran. Artinya para ulama seakan sepakat mendefinisikan tentang fitnah, yang itu merupakan ancaman bagi mereka yang menolak Rasulullah, menolak sunnahnya, menolak hadisnya, menolak syariatnya, menolak hukumnya. Mereka diancam dengan fitnah. Mereka sepakat bahwa yang dimaksudkan fitnah di sini apa? Ada yang mengartikan kemurtatan, ada yang mengartikan kekufuran, ya. Ada yang mengartikan az-zaigh, dan ini adalah kesyirikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wal fitnatu akbaru minal qatl. Namanya fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Saya ingin bertanya, dosa apa yang lebih besar daripada dosa pembunuhan? Wallahi kesyirikan adalah lebih besar daripada pembunuhan. Dalam pembunuhan menghilangkan nyawa, ya. Dalam kesyirikan menghilangkan agama. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa pembunuhan kecuali kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Sehingga makna firman Allah, wal fitnatu akbaru minal qatl, fitnah lebih besar daripada pembunuhan, maknanya adalah syirik itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan, dosa pembunuhan. Wallahu ta'ala alam. Fayada'una al-hadisa, lalu mereka meninggalkan hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah,
wa taghlibuhum, dan akan mengalahkan mereka ahwa'uhum, hawa nafsu mereka, ila ra'yi, kepada pendapat-pendapat. Fa in kana idza kana al-mukhalifu an amri qad khudhira min al-kufri wasyirki aw min al-adzabil alim, dalla ala annahu qad yakunu mufdiyan ila al-kufri aw al-adzabil alim. Lalu Al-Imam Abu Talib Al-Mishkani, beliau mengatakan, setelah membacakan ayat-ayat tersebut, fa idza kana al-mukhalif, fa idza, maka apabila kana ada al-mukhalifu an amrihi, orang yang menyelisih Rasulullah, qad khudhira bil kufri, diancam dengan kekufuran, wasyirki, diancam dengan kesyirikan, awil adzabil alim, atau diancam dengan azab yang pedih. Beliau mengatakan, dalla, berarti ayat itu menunjukkan annahu, bahwa menyelisih Rasul, qad yakunu mufdiyan, bisa mengakibatkan ilal kufri, orang itu terjerumus ke dalam kekufuran. Kenapa? Allah mengancam, diancam dengan apa? Diancam dengan kekufuran. Allah mengancam, diancam dengan apa? Kesyirikan. Allah mengancam, diancam dengan azab yang pedih. Berarti apa? Menyelisih Rasul itu kemungkinan besar bisa mengakibatkan seorang itu, satu, terjerumus ke dalam kekufuran sebagaimana yang diancamkan oleh Allah. Dua, terjerumus ke dalam kesyirikan sebagaimana diancamkan oleh Allah. Atau yang ketiga, bisa mengakibatkan terjerumus ke dalam azab yang pedih. Saya ingin bertanya, adakah dari tiga pilihan itu yang terbaik bagi kita? Demi Allah, tidak ada. Kita ulang lagi, belum mengatakan mereka yang menyelisihi Rasulullah diancam dengan tiga perkara, diancam dengan kekufuran, diancam dengan kesyirikan, diancam dengan azab yang pedih. Apa maksudnya? Menyelisihi Rasulullah itu artinya bisa berefek wong niku kafir, bisa berefek wong niku syirik, bisa berefek wong niku ketekanan azab yang pedih. Saya ingin bertanya, silahkan dipilih dari tiga ancaman Allah Ta'ala tersebut yang layak bagimu ketika engkau dengan sengaja setelah sunnah Rasulullah SAW datang kepadamu dan engkau memahami, lalu engkau menolaknya. Lalu dikatakan di sini, wa minal kalimat as-sairah, termasuk kalimat yang laris di pasaran. Tentunya pasaran di sini pasaran para ulama ahli hadis, ulama ahli sunnah, bukan selainnya. Wa minal kalimat as-sairah, termasuk kalimat yang berlaku inda salaf, di sisi salaf. Qauluhum adalah ucapan mereka, asra'un nasi riddatan, asra'un nas, secepat-cepatnya manusia. Apanya? Riddatan, murtadnya. Ashabul ahwa adalah para pengikut hawa nafsu. Asra'un nasi riddatan, manusia yang rentan terjerumus ke dalam kemurtadan, manusia yang gampang murtad, manusia sing akeh murtate. Siapa? Ashabul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala sudah mengancam hal tersebut. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Aw yusibahum azabun alim. Taib, sampai di sini dahulu karena pembahasan selanjutnya tidak akan bisa dipotong sebagiannya, tapi harus dibaca tuntas dan tidak mungkin waktu yang singkat, akan tapi memerlukan waktu yang akan panjang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Ingat, jangan sekali-kali berani menolak sabda Nabi. Ingat, jangan sekali-kali berani menyelisih sabda Nabi. Kenapa? Menyelisih sunnah Nabi, menyelisih hadis Nabi, menyelisih sabda beliau,
setelah pahamnya kita berefek, berakibat ancaman Allah itu halal atas kita, ancaman kekufuran, ancaman kesyirikan, atau yang paling apes itu ya, azab yang pedih. Ini paling apes, azab yang pedih. Siapa di antara kita yang berani menanggung ancaman dari Allah Ta'ala? Naam, subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.